Yang pertama mengenai informasi dan sejarah lokasi yang saat ini akan dibangun pabrik sampah tersebut ya. Yang pertama, pada tahun 2013 Nusa Kirana itu memasarkan 120 hektar. Itu semua ada di pamflet dan kita sebagai pembeli itu dengan nama Rorotan Kirana Legacy, Pak. Pertama kali di launching ada tahun 2013. Kemudian di dalam komplek 120 hektar itu akan dibangun 7 klaster dengan support system. Ada tempat ibadah, pasar, rumah sakit, pendidikan, seperti itu. Yang kedua, pada perkembangannya, sejauh ini dari tahun 2013 sampai tahun 2022, dari 7 klaster yang direncanakan, hanya 3 klaster yang dibangun. Dan itu berhenti dari tahun 2015. Termasuk fasilitas jembatan yang dulunya dijanjikan dibikin dari akses jalan masuk ke jalan utama oleh Pak Jokowi, termasuk kemudian akan diteruskan Pak Ahok sampai gubernur, tidak belum selesai sampai sekarang. Nah, lahan yang dipakai tersebut kemudian secara tahun 2021 kita sudah mulai, setelah 2015 sekitar 5 tahun itu tidak ada perkembangan. Kemudian tahun 2021 datanglah perwakilan dari NK yang katanya General Marketing membawa PT CIP, kalau misalnya Pak ya, CIP. Beliau menawarkan beberapa hal kerjasama yang dibilang Saranajaya akan membangun fasilitas umum dan fasilitas khusus di area kita. Wah, kita seneng ini karena mau dibikin, mereka sudah matok dibikin pasar modern. Namun tiba-tiba setelah bulan April hal itu hilang begitu saja. Tidak ada berita, tidak ada apa. Wah, berarti nggak jadi, karena kita sering, warga ini sudah sering dari 5 tahun belakangan ini memang kita hidup sendiri, tidak, pengembang juga tidak jelas sebenarnya mereka punya uang atau tidak. Banyak yang bilang sudah bangkrut atau belum, kita juga nggak tahu. Status tanah sendiri yang kita tahu, oh kita udah mulai ini nih, oh ini pasti akan dijual nih, asetnya hanya tinggal 3 klaster yang dipertahankan karena sudah ada warga, sudah ada sertifikat segala macam ya. Nah, dari lahan 120 hektar ini dibagi 3 klaster masih sangat luas. Kemudian setelah bulan April 2021 yang tidak ada kabar berita mengenai segala macamnya, bulan Februari kemarin seluruh warga kaget karena datanglah PT EOS sebagai konsultan menjabarkan bahwa di lokasi 30 meter dari kita dan dari warga, 1 meter dari warga di tengah-tengah pemukiman akan dibangun pabrik sampah yang untuk seluruh DKI 1.700 ton dengan lahan 7,8 hektar. Itu mungkin terbesar di Indonesia yang ditaruh di Rorotan. Nah, setelah sosialisasi kita sudah akhirnya konsultasi dengan seluruh warga yang ada, khususnya bahwa Rorotan itu adalah pintu terakhir buat kita ya. Kita pendatang nih. Tapi sebagai pendatang, anak saya sudah hampir 10 tahun di Rorotan, anak saya lahir di situ, sekolah di situ. Mungkin saya bukan orang asli Rorotan, tapi anak saya adalah lahir di Rorotan. Benteng terakhirnya masyarakat Betawi itu ada di Rorotan. Mau kemana lagi ketika kita pabrik sampah? Pasti tidak mungkin kita akan beli di Gambir, di Monas, karena kita sudah paling pinggir, Pak. Rorotan itu perbatasan antara Bekasi, Jakarta Timur, dan itu adalah benteng terakhir orang Betawi. Kalau sampai dibangun di situ, anak saya lahir di situ, sekolah di situ, mau kemana coba, Pak? Nah, kita mohon bahwa tolonglah jaga kearifan lokal masyarakat sekitar, bahwa di Rorotan banyak sekolah, banyak ngan, banyak madrasah, banyak pesantren. Mohon menjadi pertimbangan, dan masih ada lahan yang tidak di tengah pemukiman. Tanah Pemprov banyak, tapi kenapa harus di wilayah yang sudah ada PTI Ibu Quran, sudah ada pesantren, di situ ada sekolah, ada masjid. Nah, masalah status tanah sendiri sampai sekarang kita terakhir saya kemarin ke bagian legal NK sudah mulai lempar-lemparan gitu, maksudnya coba bersurat ke direksi
Bagian legal kan tahu urusan jual tanah atas nama siapa, tapi tidak pernah mau buka. Nah, status tanah sendiri sudah punya PT Sarana Jaya atau masih maklar-maklaran atau masih gimana kita ya nggak tahu. Karena prosesnya sangat cepat, dari Februari 2021 atau bulan Maret 2001, sekarang tahun 2002, perubahannya itu luar biasa. Nggak nyampe 6 bulan berubah. Mungkin nanti juga ketika dibikin pabrik sampah, mungkin perubahannya juga sebelum Oktober atau sebelum November sudah selesai juga itu. Nah, yang kita khawatirkan perubahan peruntukan itu juga menjadi ini kita ya. Mohon nitip ke bapak-bapak semua, saya yakin dengan ketika manusianya kita lah, bapak ibu pimpinan di lokasi yang sama dengan kita, apakah berkenan? Apakah merasa bahwa ini benar? Kita sendiri sudah selama 5 tahun bersabar ya. Dari janji-janji mereka bikin 7 klaster dengan support system, termasuk aspal jalan aja kita harus minta, kita ngemis gitu. Padahal itu sebuah kewajiban. Kita sudah ngalah. Tidak pernah ya sudah, ayo kita bikin. Tidak pernah ada yang turun ngomong sesuai janji itu, mereka nggak pernah dari developer ya. Bisa dibantu nanti dari Lembaga Bantuan Hukum DPC Jakarta Utara ya Pak ya, mengenai hak dan kewajiban sebuah developer ketika kita sudah selesai, walaupun ada disclaimer itu bisa berubah gitu. Tapi perubahan itu kita nggak pernah minta loh. Kita nggak pernah, oh udah lah tinggal jadi 7, 3 aja cukup. Tapi sekarang potong-potong rumput aja sudah banyak yang keluar, sudah tidak diurus gitu. Padahal mereka akses banyak Pak, sewaan gedung itu banyak. Tapi kenapa mereka meninggalkan kita yang sudah mereka janjikan banyak hal yang kita nggak perlu mewah-mewah kok. Tapi tolong jangan ganggu dibikin sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita sudah tidak menutup macam-macam lah, udah kasihan mereka sudah bangkrut, kasihan mereka sudah katanya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau mobil Ferrari-nya masih bajak ya kita walau alam bisawab lah, Allah yang paling tahu lah. Mungkin itu aja mengenai sejarah tanah ini, bahwa tanah ini dulunya memang ditawarkan, peruntukannya juga sampai sekarang belum sesuai yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa kuat semua nih. Apakah betul tanah itu sudah punya Sarana Jaya? Karena buat saya masih ragu-ragu karena prosesnya begitu cepat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.